Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih dipertemukan di Ekobis, ekonomi dan bisnis. Pemirsa channel terpilih MTA TV, hari ini kita kedatangan tamu dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya. Dan tentunya kita akan membahas apa itu kegiatan yang dilaksanakan oleh KSPPS Mitra Dirgantara Sejahtera dengan Mbak Lita Nurhayati, beliau adalah accounting, dan Mas Imam Abdul Latif, staf mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Setelah kemarin libur lebaran ya. Iya. Sudah ceria lagi, sudah langsung siaran lagi ya. Harus semangat ya. Baik pemirsa, insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di 0271 6793.000 atau di 08112 553.000. Nah, kita akan membahas mengenai KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita dengan Mbak Lita dulu ini ya. Mbak Lita dulu. Sebenarnya apa sih Mbak? Ini mungkin ada pemirsa yang belum mengetahui ya KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Mungkin pemirsa semuanya belum tahu KSPPS itu apa sih? Gitu ya. KSPPS itu kepanjangannya dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, kita ini di sini di bawah naungan Majelis Tafsir Al-Qur'an ya. Kita di bawah pengawasan MTA. Di sini kita menjalankan kegiatan usaha kita itu simpan dan pinjam. Jadi kalau ada pemirsa yang mau menyimpankan dananya, ya, tentunya dikelolanya nanti secara syariah. Itu kalau ada yang mau butuh dana, butuh suntikan modal, bisa menghubungi kita di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kita kantornya ada di Jalan Kyai Mojo, sebelum Jembatan Mojo. Ya, itu kantor pusatnya ya? Kantor pusatnya. Ada cabang juga ya? Ada cabangnya di Gemolong sama di Pedan. Nanti bisa menghubungi cabang terdekat. Itu. Berarti sekarang sudah ada 3 ya KSPPS? Kita KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ini izin kita karena kita koperasi ya, kita punya izin, ada yang izinnya kabupaten, ada yang izinnya provinsi, ada juga yang nasional. Kalau kita izin kita ada provinsi, jadi kita melayani satu provinsi Jawa Tengah. Kalau di Sragen kan sudah beda kabupaten, di Gemolong, di Pedan juga di Klaten sudah beda kabupaten. Itu kita masih dalam satu lingkup karena kita izinnya provinsi, jadi masih dalam lingkup izin kita. Jadi kita nggak boleh kan kalau karena kita kan negara hukum ya Mbak ya. Kalau kita izinnya provinsi ya tidak boleh untuk melangkahi lah untuk anggota yang di beda provinsi. Berarti melayani seluruh yang ada di Jawa Tengah ya. Wah, subhanallah ini ya, dari manapun bisa ya, bisa simpan dan pinjam di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Baik, nah ini ya, silahkan pemirsa ya, kalau ingin bergabung, bagaimana caranya kemudian? Kalau karena kita bentuknya koperasi ya Mbak ya, koperasi itu kalau kita mau simpan dan pinjam di koperasi itu otomatis kita harus jadi anggota koperasi dulu. Nah, syaratnya untuk jadi anggota koperasi itu seperti apa? Harus pertama harus membayar simpanan pokok 10.000, simpanan wajib 10.000, mengisi buku anggota, melengkapi dokumen-dokumennya, nanti bisa dilanjutkan untuk beberapa produk kita. Kalau mau simpanan yang biasa mudharabah ada, mau simpanan hari raya yang diambil sebelum hari raya ada, simpanan kurban ada, simpanan haji ada, simpanan pendidikan juga ada. Wah, lengkap ya, semua simpanan ada di situ ya. Sesuai kebutuhan anggota masing-masing. Baik, jadi nanti tinggal pilih, yang penting bawa KTP, kemudian isi formnya uang 10.000. Ya, 10.000 untuk simpanan pokok, 10.000 simpanan wajibnya. Berarti 20.000 saja. 30.000. 10.000 sama simpanan saldo minimal di simpanannya. Mungkin nanti kan mau buka simpanan apa, misalkan simpanan hari raya nih, kan saldo minimalnya ada 10.000.
Nanti setiap bulannya kan tergantung akadnya. Kalau mau simpanan wadiah ya tidak ada potongan, tidak ada bagi hasil di sana. Tapi kalau simpanan yang lainnya kan ada bagi hasilnya. Nanti dari bagi hasil itu kita potong zakat. Kita potong zakat sama infaknya juga. Jadi tidak akan mengurangi saldo jenengan yang ada di sana. Oke, baik ya. Jadi silakan dengan 30.000 bisa menjadi anggota, bisa simpan dan pinjam di SPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya. Sesuai dengan kebutuhan pemirsa semuanya, mana yang dibutuhkan. Kalau butuhnya simpan, punya banyak uang di rumah daripada nanti dimakan rayap ya seperti yang pernah viral, lebih aman disimpan kan di sudah tempat kita. Simpan gitu ya? Iya, sudah disimpan sampai di bawah banyak kasur gitu ya, ternyata dimakan terjadi rayap. Dimakan rayap atau ada sesuatu ya, daripada seperti itu mending ditaruh di ini ya. Iya, dan insya Allah syariah ya. Kita dikelola dengan secara syariahnya. Ya, sebenarnya bedanya apa sih untuk syariah dan tidak itu? Untuk syariah dan tidak itu sebenarnya bedanya yang pertama jelas itu di akadnya ya Mbak ya. Akadnya kalau di bank konvensional, di lembaga keuangan konvensional itu kan akadnya nyimpen tapi di sana ada yang namanya bunga. Nah, kalau bunga itu kan ditentukan berapa persen. Misalkan bunganya 1% lah ya, 1% selama 1 tahun kayak gitu. Tapi kalau di kita nggak ada bunga, adanya bagi hasil. Kalau bagi hasil kan nanti bagi hasilnya berapa banding berapa. Nanti dapatnya pendapatan di Dirgantara ini berapa sih bulan ini, nanti itu yang kita bagi. Jadi nanti tidak selalu sama selalu sama. Itu bedanya ya. Yang jelas kalau syariah itu halal, ya konvensional kita belum tahu gitu ya. Kita tidak kemudian. Jadi kalau antara bagi hasil dan bunga itu yang menyebabkan halal dan tidaknya itu dari masalah simpanan. Nanti dari masalah pembiayaan ada beda lagi. Oke, kalau pembiayaan bagaimana? Kalau pembiayaan kan jelas akadnya beda. Kalau di konven kan kita juga sama, ada bunga, kita bayar bunga. Tapi kalau di syariah bayarnya beda, bukan bunga, ada margin, ada bagi hasil juga, tergantung akadnya nanti apa. Kalau margin misalkan akadnya murabahah, kita akadnya jual beli. Nah, kalau jual beli kan jenengan mau butuh, misalkan nih, jenengan mau butuh motor. Iya, saya butuh motor nih. Ke kantor. Kita nggak kasih uangnya buat beli motor jenengan, kita kasih motornya. Oh gitu. Jadi saya beli di Dirgantara gitu. Karena kan akadnya murabahah, jual beli. Nanti kalau misalkan butuhnya, tapi saya boleh milih ya? Milih misalnya saya maunya motor yang ini gitu. Bisa, bisa. Gitu. Kan sesuai pesanan anggota. Ya, jadi Dirgantara yang bayar. Kita belinya ke Dirgantara. Baik, itu yang menyebabkan halal ya. Halal kan beda. Kalau di konvensional kan otomatis langsung dikasih uang semuanya. Tapi kan kalau di kita disesuaikan butuhnya itu seperti apa. Kalau butuhnya modal ya nanti bisa bagi hasil dari hasilnya, keuntungan jenengan butuh modal sekian, nanti jenengan bikin laporan keuangannya, hasilnya seperti ini, nanti kita bagi sesuai dengan perjanjian akad di awal. Gitu. Ini ya salah satu keuntungannya ya ketika kita misalnya minjem modal gitu ya. Jadi yang dihitung itu bukan uang pokok kita, tapi keuntungan kita. Keuntungan kita. Oke, yang untuk bagi hasilnya itu adalah keuntungan kita. Berarti bisa naik turun dong ya, bisa fluktuatif gitu. Kalau akadnya modal seperti itu, tapi tergantung nanti kebutuhan anggota juga kan. Butuhnya apa, nanti akadnya kita sesuaikan apa yang sesuai dengan butuhnya anggota. Kalau yang tadi mau beli motor, akadnya ya pasti kita pakaikan murabahah, jual beli. Nah, seperti itu. Nanti kan itulah bedanya syariah dan konvensional itu seperti itu. Kadang banyak orang yang mengira melihat itu ribet. Di syariah itu ribet. Kita harus bikin laporan keuangan. Ribet. Tapi ini malah justru yang halal itu di situ syariah ya. Itu di situ. Baik. Jadi tidak harus ribetnya, tapi ribetnya ini menyebabkan halal gitu ya. Ya, baik. Pernah nggak kemudian terjadi misalnya nih minjem modal terus mengalami kerugian gitu?
Kalau selama ini sih belum sih. Oh, alhamdulillah. Berarti yang ada di kalau akadnya anggotanya sudah baik semua ya berarti. Alhamdulillah. Ini ya? Alhamdulillah. Nanti kan kalau tidak baik kan ya kita cari gimana solusinya. Baik ya. Jadi selama ini terjadi hal yang baik saja gitu ya. Dan terus meningkat ini ya ke SPPS. Alhamdulillah, setiap tahun kita ada SHU pasti dapat laba, masih bisa membagi SHU ke anggota, kita masih bisa meningkatkan aset kita setiap tahun. Alhamdulillah, kita juga kegiatan kita kan tidak hanya simpan pinjam, tidak hanya masalah duniawinya juga, tapi ada kegiatan mal juga. Jadi kita juga berbagi untuk sesama, karena kan kita di KSPPS ini ada mal di sini, kita mengelola bagaimana infak zakat dari teman-teman pemirsa semua, anggota semuanya itu bisa tersalurkan ke yang membutuhkan. Baik, jadi tadi dikurangin untuk zakat infak itu untuk kegiatan mal ya. Ya, berarti ini beralih nih ya. Kita beralih ke Mas Imam Abdul Latif ya, bagian mal ini Mas ya. Nah, ini bagaimana ini Mas, kegiatan di mal ini apa saja? Terima kasih Bu Rahma ya. Iya. Jadi pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan lagi untuk membersamai di program Ekobis. Kemarin 2 pekan yang lalu kurang lebih sudah kami sampaikan sedikit tentang apa itu Baitul Mal, yang pada intinya kegiatan Baitul Mal itu adalah menjadi bagian dari kegiatan di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, yang dimana sebagai model untuk pelaksanaan kegiatannya adalah ada Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Untuk Baitul Mal sendiri kegiatannya secara garis besar adalah itu ada penghimpunan ZIS, kemudian ada pengelolaan, dan juga endingnya ada penyaluran. Jadi ketika sudah ada dana yang dihimpun, dana ZIS yang dihimpun, yang tadi salah satunya dari bagi hasil anggota, ada yang juga dari zakat, ada infak ya sukarela dari anggota dan juga para donatur. Nah, itu kami coba kelola dan disalurkan ke penerima manfaat yang berhak seperti itu. Untuk kegiatan kemarin sudah kami singgung juga ya, ada beberapa program dari Baitul Mal, ya, ada program DMS Beraksi, ya, ada program DMS Berdaya, ada program DMS Sehat, ada program DMS Cerdas, dan juga DMS Support Dakwah. Nah, secara garis besar dari program-program tadi ya, dari program-program tadi itu mengacu pada 5 pilar yang kemarin kami sebutkan. Ada sosial kemanusiaan, ada ekonomi, ada kesehatan, ya, ada pendidikan, dan ada dakwah. Nah, untuk kegiatan yang rutin kemarin juga sudah kami sampaikan, ada kegiatan rutin itu yang sifatnya berbagi ya, berbagi, atau yang rutin itu ada berbagi sembako dan beras, itu ada bulanan itu sifatnya Mbak, bulanan. Kemudian ada berarti juga, tidak hanya pas Ramadan saja ya? Tidak lah, ini nanti barangkali juga untuk istilahnya kesempatan untuk laporan. Di ininya kan berbaginya di ketika bulan Ramadan. Nah, itu ternyata tidak hanya Ramadan saja. Tidak hanya Ramadan. Jadi ada berbagi itu, berbagi yang bulanan ada. Jadi setiap bulan kami berbagi beras, berbagi sembako. Ada yang program Ramadan ini kan tahunan, setahun sekali. Ramadan ini biasanya kan Ramadan ini dijadikan momen kesempatan bagi para umat Islam khususnya itu bagaimana mereka berlomba-lomba untuk beramal, sedekah sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi memang KSPPS menampung itu ya. Iya, salah satu kegiatan tahunan ya ini di program Ramadan ini biasanya memang penghimpunan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain tuh memang di Ramadan itu biasanya ya meningkat lebih banyak ya? Biasanya seperti itu. Jadi ini sistemnya kemudian misalnya nih ya, ketika saya mau deh berbagi tapi lewat KSPPS Dirgantara karena memang sudah terbukti nih nyatanya benar-benar disalurkan gitu. Itu bagaimana kemudian caranya? Untuk cara berdonasinya atau cara menyalurkan dari ZIS yang ingin disalurkan ke Dirgantara
itu ada dua metode sebenarnya, ada yang store tunai dan juga melalui transfer. Oh, bisa transfer ya? Saged. Nah, untuk store tunai kan bisa misalkan datang langsung ke kantor Dirgantara, kantor terdekat itu ya, kantor Dirgantara terdekat, nanti mengisi slip setoran yang itu nanti rekening yang dituju itu rekening infak seperti itu. Ditulis saja, Mbak. Jadi infak untuk apa, misalkan mau jumlahnya nanti biar di proses sama tellernya. Kalau zakat ya ditulis saja keterangannya zakat. Jadi memang ada rekening yang disiapkan untuk menabung zakat, jadi infaknya sudah ada. Kemudian kalau transfer di Dirgantara juga sudah ada rekening khusus mal, itu bisa transfer, atau QRIS juga ada, itu di layar bisa dilihat. Jadi baik. sekarang kan udah zaman ya, QRIS sudah ada, jadi scan sudah bisa langsung transfer ya. Jadi dua metode cara transfer ada dua, dari store tunai dan penyaluran, penyaluran ada dua, store tunai dan transfer itu. Nah, nanti barangkali kalau konfirmasi bisa, biasanya kan ada nomor admin atau nomor yang, kalau kan kami juga biasanya menyebar flyer gambar itu, gambar untuk ajakan donasi, itu biasanya juga ada nomor yang untuk konfirmasi, misalkan dari donatur menghendaki konfirmasi. Misalkan ada kan, misal donatur itu menghendaki, ini saya ingin donasi untuk program ini, itu juga ada, atau yang umum, infak umum lah, jadi bisa digunakan untuk program-program. Sebentar, kan ada saya ingin berdonasi program ini, sebenarnya apa aja sih programnya? Nah, biasanya selain kan tadi mengenai sembako ya. Biasanya kan kalau di flyer itu ada program yang tadi misalnya sembako sudah ada cukur gratis juga. Cukur gratis. Nah, untuk Ramadan kemarin, berarti cukur gratis itu dilatih untuk bisa mencukur begitu, atau orang-orang datang untuk cukur gratis, bagaimana? Jadi kegiatan cukur gratis selama ini di majelis tertentu yang saat itu mengadakan kegiatan donor darah, itu kan biasanya menghubungi ke kami. Intinya bagaimana kalau misal diadakan sekalian untuk cukup gratis, apakah misal dari kami, oh ya waktunya bisa, itu nanti sekalian, dari ada donor darah dan cukup gratis. Nah, yang jadi sasaran penerimaan manfaat kan yang jelas juga dari tadi yang cukur bisa, atau warga barangkali yang nggak donor tapi menghendaki untuk cukur saja bisa, atau masyarakat umum yang membiayai KSPPS dari Baitul Mal tadi, gitu untuk ya. operasionalnya dari Baitul Mal tadi. Gitu. Termasuk relawannya kan bukan yang menyukur, kan bukan kami, bukan kami, tapi ada relawan juga. Relawannya juga dibayar dari KSPPS gitu. Baik, itu salah satu kegiatannya yang selama ini itu juga rutin dilakukan ya, karena donor darah kan juga rutin ya. Insya Allah rutin. Berarti ini teman-teman yang di daerah misalnya nih pengen tempat saya ada dong donor darah, kemudian ada cukur gratis, bisa ya menghubungi KSPPS Dirgantara? Bisa Mbak. Tadi kan dapat info juga bahwasanya insya Allah nanti tanggal 17 kalau tidak salah di Laweyan juga ada. Nah, tadi sudah menghubungi ke kami. Kalau diadakan cukur gratis seperti bagaimana, insya Allah nanti bisa diagendakan. Jadi biasanya itu dari penanggung jawab atau petugas atau koordinator donor darah kan biasanya ada, itu menghubungi kami bahwasanya akan diadakan ini donor darah, apakah ada waktu untuk melakukan kegiatan cukur gratis. Kalau ada, nggak, insya Allah bisa dilaksanakan itu. Alhamdulillah, berarti keren ya, ada sinergisitas gitu ya, dengan pemuda, dengan pengurus. Jadi kegiatannya saling mendukung ya. Baik. Nanti disampaikan lagi kegiatan mal yang lain ya, karena ini menarik. Baik, pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan tentunya ya, dan kita juga nanti akan buka di line telepon maupun WA. Silahkan tentunya setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM, kita masih di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, dan masih bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan tadi sudah janji ya, silahkan yang ingin bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000. Baik, sudah ada yang bergabung di WA ya, ini saya Dava dari Cepogo Boyolali.
mau bertanya untuk Ustadz Imam. Wah, Ustadz ini ya ternyata. Ustadz muda ini ya. Baik, apakah kalau mau menitipkan infak ataupun zakat harus menjadi anggota Dirgantara terlebih dahulu? Dan rumah saya kan jauh dari kantor. Kalau menitipkan infak, apa harus melalui staf mal atau harus bagaimana? Terima kasih jawabannya. Monggo Ustadz Imam. Jangan dipanggil Ustadz. Oh, kalau di sini nggak Ustadz ya? Baik, monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Dava dari Cepogo Boyolali. Iya, Cepogo Boyolali. Apakah kalau mau menyalurkan infak harus menjadi anggota gitu nggih? Pada dasarnya tidak harus. Jadi infak itu kan siapapun boleh menyalurkan ke Baitul Mal Dirgantara ya. Bebas ya? Bebas. Jadi, karena ini tadi mungkin Mas Dava melihat tayangannya tadi ya, wah ternyata benar-benar disalurkan gitu. Yang penting ya, uang yang disalurkan ya tidak syubhat seperti itu, tidak hasil dari yang haram kayak gitu ya. Jadi siapapun bisa boleh menyalurkan ZIS-nya ke Baitul Mal Dirgantara. Tetapi sebagai catatan dari kami di Baitul Mal tentunya untuk penghimpunan ya Mbak, untuk penghimpunan kami berusaha menghimpun dana ZIS itu dimulai dari anggota dulu. Jadi kan koperasi ini kan mempunyai anggota-anggota. Nah itu yang kami himpun dimulai dari anggota dulu. Jadi dari dalam dulu kita coba ajak untuk menyalurkan ZIS-nya. Kemudian ketika ya qadarullah misalkan di luar sana mengetahui informasi ini dan kemudian menghendaki untuk menyalurkan ZIS, insya Allah kami terima gitu. Tapi pada dasarnya tadi kami mulainya dari dalam dulu, dari internal, dari pengelola, kemudian dari anggota, kemudian baru keluar seperti itu. Dan tadi setiap orang yang menabung di sana pasti akan diambil zakat dan infaknya. Zakat dan infaknya dari bagi hasilnya. Oh, dari bagi hasilnya. Jadi bagi hasil yang diterima. Jadi uang yang ditabungkan tidak berkurang. Oke, tapi diambilkan dari bagi hasilnya. Dari karena kan bagi hasil itu kan pendapatan ya buat kita ya, buat kita yang menabung di Dirgantara itu jadi pendapatan kita. Otomatis kalau pendapatan itu kan wajib kan ya dikeluarkan zakatnya ya, kita potongkan. Oke, jadi ini salah satu manfaatnya juga ya. Tidak usah ribet, tidak usah mikir zakat infak sedekah sudah diambilkan dari tabungannya gitu. Jadi dari bagi hasil tabungannya. Bagi hasil yang diterima itu nanti sudah bersih. Sudah dipotongkan zakatnya. Baik, jadi salah satu manfaatnya menabung di sana sudah bisa zakat infak sedekah ya. Oke, baik. Terus ini yang nomor 2, rumahnya jauh. Nah, bagaimana tadi ya? Tadi sudah kami sampaikan ya, sudah kami sampaikan bahwa metode untuk menyalurkan ZIS ada 2, transfer dan setor tunai. Apabila dari Mas Dava tadi bisa datang gitu ya, artinya sudah terbiasa untuk transfer kayak gitu kan, bisa transfer melalui rekening yang tercantum di layar, misalkan menyaksikan di TV. Atau bisa juga, atau disebutkan juga mungkin ini kan pendengar radio tidak bisa menyaksikan ya. Jadi kami bacakan barangkali untuk yang menghendaki berdonasi melalui transfer bisa ke rekening BSI ya, Bank BSI, nomornya 6.222.339 atas nama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Nah nanti juga bisa Mbak. Jadi kami insya Allah misalkan ada yang menghendaki berdonasi ZIS, menyalurkan ZIS-nya, ketika kami diminta untuk jemput donasi, insya Allah siap, insya Allah selama terjangkau airnya maksudnya ya masih di Solo Raya, insya Allah masih bisa. Boyolali ini tadi Mas Dava? Boyolali insya Allah dekat Mbak. Oh insya Allah dekat. Jadi tinggal ngubungin nomor siapa? Untuk nomor admin kami bacakan. Sebentar, nomor admin. Tidak harus donasinya minimal berapa gitu untuk jemput bolanya? Tidak harus. Jadi kalau mau jemput bola, entah itu nabung juga bisa jemput bola, atau angsuran juga bisa jemput bola, atau ini tadi untuk ZIS kita juga menerima jemput bola. Jadi kan karena ada marketing kita di wilayah Solo Raya ada, jadi selama itu bisa kita akses, kita akan
jemput pulang, nggak apa-apa. Kalau ada waktunya dan ada aksesnya bisa, masih bisa kita jangkau, kita akan terima jemput pulang. Nah, ini layanan yang keren ya dari KSPPS ya. Jadi di rumah saja kita bisa nabung, gitu ya. Di rumah saja kita bisa zakat infak sedekah, gitu ya. Oke, baik. Silahkan nomornya. Jadi untuk nomor admin mal itu di 0813 ya, 0813 8115 2284 2284. Oke, baik, itu nomor adminnya ya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin Mbak Arum tadi belum menyimak ya. Mbak Arum dari Jogja. Kalau mau jadi anggota koperasi Dirgantara, bisa tidak ya? Terus bagaimana caranya? Karena beliau tinggal di Jogja. Oh, kalau tinggal di Jogja kan KTP-nya mana dulu? Kalau KTP Jogja bagaimana? Kalau KTP Jogja nanti statusnya jadi anggota luar biasa. Wah, jadi kalau anggota luar ya? biasa itu nggak punya hak suara di RAT, karena kan RAT kan kita rapat anggota tahunan ya untuk pelaporan kita setiap tahun ya. Kalau nggak punya hak suara kan otomatis tidak bisa, kurang bisa untuk menyampaikan suaranya. Ketika di RAT, jadi kan kalau di RAT kan kita ada laporan kan setiap tahun itu. Kalau anggota luar biasa kan karena ini domisilinya beda, domisilinya bukan di Jawa Tengah karena kita itu izinnya provinsi, provinsinya kebetulan Jawa Tengah, yang selama masih KTP-nya Jawa Tengah masih bisa kita akses, itu. Jadi kalau KTP-nya Jogja ya, nanti bisa hubungi dulu kantor Dirgantara nanti di 0271 66 50 33. Nanti bisa juga secara online virtual. Jadi nanti kita kirim formulirnya, tanda tangannya secara online, nanti masih bisa. Kalau lebih bagus lagi datang ke kantor. Jadi informasi yang kita berikan itu tidak salah. Kalau informasi yang diberikan via online dengan via tatap muka langsung kan pasti beda, toh Mbak. Yang menerimanya, penyampaiannya juga beda. Berarti mungkin izinnya lebih diperluas itu nantinya. Tidak aja provinsi tapi nasional ya. Karena ternyata yang tertarik tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah ya. Ternyata Yogyakarta juga tertarik. Baik. Kemudian ini dari Ibu Rita, kalau saya mau nabungnya ketika jihad pagi bisa tidak? Oh, insya Allah bisa. Nanti kita carikan karyawan kita yang ketika atau buka stand di sana nggak? Buka stand di ini ya, dekatnya Persada gitu. Silahkan kalau yang mau nabung pas jihad pagi gitu nanti ya. Nanti izin dulu sama Ustadz kalau mau buka stand. Jadi termasuk untuk penyaluran zakat infak sedekah juga ya. Tapi nanti insya Allah ada kan teman-teman kita yang rutin setiap walaupun minggu itu datang. libur ya. Libur tapi tetap ya. Bisa, nanti kita informasikan siapa yang datang pas datang Ahad pagi, nanti dengan petugas kita langsung bisa. Menghubungi berarti WA dulu ya? Iya. WA di nomor? Nanti bisa telepon dulu 0271 66 50 33, atau kalau di WA bisa juga di WA admin mal tadi, atau di WA admin kantor ya, Mbak. Admin kantor ya. Itu ini ada admin kantornya. Ada Mas Iwan? Ada. Ini untuk admin kantor itu ada di nomor 0851 7247 0234 0234. Baik, itu untuk adminnya ya. Jadi kalau untuk apa-apa pengen langsung dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, WA itu bisa ya. Dan insya Allah direspon ya. Insya Allah. Selama jam kerja direspon, Mbak. Oh, selama jam kerja ya. Karena itu kan admin kantor ya. Jadi kita buka selama jam kerjanya kerja. Berarti? Jam kerja nanti setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Oh, Sabtu Minggu libur. Iya. Wah, seperti begawai ini ya. Seperti anak sekolah juga ya. Oke, baik. Kemudian ada Bapak Supriyono, ketika saya orang Batang, kalau mau pinjam dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, bisakah? Batang itu masih Jawa Tengah juga ya. Bisa sebenarnya. Tapi tetap kalau pengajuan itu kan kita nggak cuma asal
lempar ya, karena kita pasti punya ada tanggung survei jawab. ya. Iya, pasti ada survei. Karena ini milik anggota ya, ya kan. Karena ini bukan uang negara, itu uang anggota. Uang milik anggota. Jadi ya, ada amanah dari ada anggota. Amanah dari gitu anggota ya. yang harus kita jaga. Ya. Jadi tetap kalau pembiayaan mau butuh bisa pengajuan dulu. Nanti tetap kita survei dulu bagaimana apakah survei sampai ke Batang gitu. Iya, kalau perlu sampai sana, Mbak. Oh gitu, karena baik. kan memang domisili Bapak di sana atau cuma KTP-nya yang di sana. Kan ada juga yang seperti itu. Oke, jadi bisa ya. Ya. Silahkan pengajuan aja Pengajuan gitu ya. saja dulu. Karena kan nanti untuk diterima atau tidaknya kan ada timnya sendiri. Saya nggak bisa menentukan itu nanti pasti diterima Pak. Nggak, karena bukan wewenang saya. Nanti kalau saya melangkahi saya salah nanti Pak. Oke. Ada wewenangnya sendiri, ada timnya sendiri untuk menentukan pembiayaan ini bisa kita biayai atau enggak. Oke, baik. Kemudian ini ada Bu Ayu. Apakah ada peminjaman untuk biaya sekolah yang menggunakan uang dari mal, jadi tidak ada bagi hasilnya atau pembayaran yang lain gitu? Ada nggak? Jadi untuk selama ini yang di Baitul Mal, misalkan untuk biaya sekolah iya. Jadi di Baitul Mal salah satu program itu ada DMS Cerdas, itu kan sebenarnya juga bagaimana mendukung agar anak-anak atau pelajar siswa yang di situ memang ada istilahnya semangat untuk belajar, semangat sekolah, tapi dari tidak kondisi biaya, ya? keuangannya barangkali baru istilahnya baru kurang itu tidak bisa untuk membayar dari kebutuhan sekolah. Insya Allah selama itu nanti dari mal itu istilahnya kan yang jelas kan ada nanti perlu itu ya Mbak, pendataan dulu. Ya. Kita lihat ini butuh uangnya ini karena memang dari kondisi keluarga yang ya tanda kutip gitu kurang mampu, atau memang itu sebenarnya mampu tapi qadarullah pada saat itu memang karena baru keadaan kesusahan. Nah itu kita coba data dulu, kita survei silaturahmi seperti itu. Nah apabila itu memang dari keluarga kurang mampu, ya insya Allah dari mal siap untuk yang memberikan beasiswa, membantu untuk justru diberikan beasiswa. Insya Allah ya? malah tidak bisa. Hanya pinjaman gitu ya? Iya, tapi beasiswa jadi dihibahkan. Itu dengan syarat tadi memang itu dari keluarga yang memang benar-benar kurang mampu, membutuhkan. Ya, membutuhkan, yang itu mempunyai semangat belajar. Tapi kalau nanti untuk istilahnya sebenarnya ini saya lagi tidak pas gitu ya keekonomiannya, jadi hanya pinjam saja gitu. Kondisi sebenarnya kalau setiap hari atau biasanya waktu-waktu yang lain itu ada, tapi kebetulan pada saat itu nggak ada, nggih. Untuk modal, kamu biaya sekolah kan barangkali tidak terlalu besar, nggih. Yeah. Ya insya Allah ada akad kuat itu insya Allah bisa. Tapi dengan syarat tadi kita benar-benar harus mengetahui latar belakang. Seperti itu. Jadi harus mau disurvei gitu ya maksudnya ya. Karena ya memang ini ya, karena di mal berusaha mendukung dari segi-segi kemanfaatan. Jadi mal itu kan nggak mencari keuntungan gitu, mencari keuntungan. Kita berusaha memberikan kemanfaatan, tidak mendapatkan keuntungan. Sebagaimana tampil kan tadi ada bagi hasil, ada margin itu kan, tapi di mal tidak seperti itu. Nah tapi ya tadi ada SOP yang harus kita tempuh dulu. Barangkali tadi memang itu berhak kami bantu, ya insya Allah untuk menunjang proses belajar yang lancar, yang lebih baik, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Oke, jadi kalau ada kesulitan keuangan, jangan minjem di bank titel gitu ya. Nah itu satunya juga jadi, itu sebagai jangan ke sana gitu ya, jangan ke sana, jangan direntenir, tapi silahkan datang ke KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera gitu ya. Insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah ada solusi, insya Allah ada solusi. Setiap permasalahan insya Allah ada solusi. Iya, jadi jangan sampai terjerat, jadi istilahnya keluarga kita sesama muslim jangan sampai terjerat untuk bank yang tidak baik gitu ya, atau pinjol gitu ya, yang sekarang lagi sedang marak. Nah ini baik. Jadi
pokoknya datang aja, ngomong apa adanya gitu ya. Nanti disurvei sama Ustadz Imam gitu ya. Baik. Baik, aduh ini waktu juga yang harus memisahkan. Ya, monggo disimpulkan ini. Boleh silahkan dari Mbak Lita ataupun Mas Imam, boleh. Ya. Untuk pemirsa MTA TV semuanya, kita dari KSPPS Dirgantara terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Kalau ada yang mau berkeinginan untuk menjadi anggota, monggo kita terima dengan pintu terbuka ya. Di kantor Solo bisa, kantor Gemolong bisa, kantor Klaten bisa ya. Lalu untuk semua pemirsa entah itu yang sudah jadi anggota KSPPS Dirgantara ataupun yang belum, monggo infak dan infak sodakohnya, zakatnya bisa disalurkan ke KSPPS Dirgantara. Selain mau ataupun di majelis juga bisa tapi kita juga membuka di sini. Kalau yang belum ikut kajian di majelis, kita membuka infak sodakohnya agar baitul mal, gak cuma tanwil kita yang maju, tapi baitul mal kita juga yang maju. Kita jadi lebih bisa banyak program yang bisa kita laksanakan, banyak sembako yang bisa kita salurkan, banyak juga beasiswa tadi yang bisa kita salurkan gitu. Terima kasih Mbak, udah itu cukup dari saya. Mungkin Mas Imam mau ada tambahan, Mas Imam? Just sedikit ya, pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dan MTA FM. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, dari Baitul Mal, tentunya kami mengulang bagaimana dari setiap kegiatan di Baitul Mal khususnya itu berusaha menghadirkan kebermanfaatan, kebahagiaan untuk orang lain ya, karena jalan agar kita itu bisa bahagia kan salah satunya juga kita membahagiakan orang lain. Maka dari itu barangkali ada anggota yang saat ini menyimak, dan juga barangkali di luar anggota yang barangkali menyimak dan ingin menyalurkan jisnya melalui Baitul Mal, insya Allah kami siap menerima dan berusaha semaksimal mungkin kami salurkan kepada yang berhak. Kemudian bila ada barangkali istilahnya tadi kebutuhan-kebutuhan yang itu sifatnya memang sangat dibutuhkan, darurat, yang itu berhubungan dengan kebermanfaatan, kebaikan, berusaha kami menerima dengan informasi-informasi dari Bapak Ibu pemirsa semuanya. Barangkali dengan tadi kita saling bertukar informasi, kita saling bersinergi, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih maksimal lagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Imam, terima kasih Mbak Lita informasinya ya, insya Allah bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa MTA TV ya tentunya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita ya di Ekobis, ekonomi dan bisnis. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Sukses untuk apapun kegiatan Anda hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.